Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haria Gus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita akan sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dahsyat menghancurkan musuh. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Tuhan akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk setiap keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan
perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar vaksin penangkal penyakit COVID-19 dapat segera ditemukan, diuji, dan dapat dipergunakan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua orang miskin, semua anak yatim piatu, para janda duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Roh Kudus sendiri yang menjelaskan kebenaran firman Allah dan memeteraikannya dalam hati kami. Kami mohon agar hati kami menjadi tanah yang baik bagi benih firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami mohon agar Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menang atas godaan untuk berbuat dosa bagian yang keempat, yaitu dengan kuasa doa dan puasa yang merupakan cara hidup yang memberi hasil yang terbaik, bagian yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 6. Kita akan baca bersama-sama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus tidak hanya memberi sebuah bentuk atau pokok-pokok doa untuk didoakan, tetapi juga memberikan sebuah pelajaran tentang kehidupan seorang murid Yesus yang sejati. Doa Bapa kami memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara hidup yang memberi hasil yang terbaik. Tuhan Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kata pencobaan dalam Alkitab bisa berarti rupa-rupa pergumulan hidup yang biasa dialami oleh manusia. Kata pencobaan dalam Alkitab juga bisa berarti ujian iman. Kata pencobaan dalam Alkitab juga bisa berarti godaan untuk berbuat dosa. Yang jahat di dalam ayat ini bisa menunjuk kepada satu oknum yang bernama iblis, atau kepada apa yang jahat pada umumnya. Kita sudah belajar bahwa sumber pencobaan atau godaan untuk berbuat dosa bukan Allah. Firman Allah berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Allah tidak pernah mencobai agar orang jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya, kita sudah belajar bahwa salah satu sumber godaan untuk berbuat dosa adalah keinginan diri sendiri. Firman Allah berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Selain keinginan manusia sendiri, firman Allah tegas mengajarkan bahwa iblis aktif mencobai orang agar jatuh ke dalam dosa. Bahkan manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena termakan oleh tipu muslihat iblis. Kita baca dalam firman Allah, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita baca di sini bagaimana iblis menyamar sebagai ular atau memakai mulut ular untuk memfitnah Allah, bahwa Allah melarang manusia makan buah yang terlarang karena Allah tidak mau disaingi oleh manusia. Padahal siapa sih manusia sehingga ingin bersaing dengan Allah, Sang Pencipta manusia? Iblis menggoda manusia untuk melawan Tuhan dengan membangkitkan keinginan untuk menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena termakan omongan iblis, Adam dan Hawa menjadi tidak puas dengan sekedar menjadi manusia ciptaan Allah.
Mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Karena itu mereka bertindak melawan perintah Tuhan dan makan buah yang terlarang. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara, sampai hari ini ingin menjadi seperti Allah masih merupakan akar dari permasalahan manusia. Manusia ingin dipuji, padahal tugas manusia sebenarnya adalah memuji Tuhan. Manusia ingin disembah, padahal tugas manusia sebenarnya adalah menyembah Allah. Manusia ingin terkenal, padahal tugas manusia sebenarnya adalah mengenal dan memperkenalkan Tuhan. Manusia ingin berkuasa, padahal tugas manusia sebenarnya adalah menaklukkan diri kepada Allah. Manusia ingin memerintah, padahal tugas manusia sebenarnya adalah diperintah oleh Allah. Manusia egois dan mementingkan diri sendiri, padahal tugas manusia sebenarnya adalah mengutamakan Allah. Ingin menjadi seperti Allah inilah yang membuat manusia tidak taat kepada perintah Allah, memberontak kepada Allah, dan jatuh ke dalam dosa. Sampai hari ini, iblis masih terus merangsang keinginan untuk menjadi seperti Allah ini, untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa, duka, dan nestapa. Kitab Injil menyebut iblis sebagai si pencoba. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Alkitab menggambarkan iblis sebagai selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan pemberontakan terhadap Allah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Apabila godaan untuk berbuat dosa tidak lagi hanya disebabkan oleh keinginan atau tabiat manusia berdosa, tetapi sudah ditunggangi oleh roh-roh jahat yang merangsang keinginan manusia untuk melakukan apa yang najis, kotor, jahat, menentang, dan memberontak terhadap firman Allah. Upaya untuk mengatasinya kadang-kadang perlu diperkuat dengan berdoa dan berpuasa. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus harus berdoa puasa selama 40 hari dan 40 malam untuk mengalahkan pencobaan dari iblis. Kita baca dalam kitab Injil, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti."
Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bila Yesus saja yang adalah Allah yang menjadi manusia harus berdoa puasa selama 40 hari dan 40 malam untuk mengalahkan pencobaan iblis, apalagi kita. Ada pencobaan atau godaan untuk berbuat dosa yang hanya bisa diatasi dengan berdoa dan berpuasa. Dengan berdoa dan berpuasa, beberapa orang telah beroleh kemenangan atas jerat dosa seperti kemarahan yang meledak-ledak. Dengan berdoa dan berpuasa, beberapa orang telah beroleh kemenangan atas jerat dosa seperti tidak mau mengampuni orang. Dengan berdoa dan berpuasa, beberapa orang telah beroleh kemenangan atas jerat dosa seperti jerat pornografi, jerat masturbasi, jerat angan-angan cabul, jerat roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak yang mengakibatkan orang menjadi gampang tersinggung dan gampang berprasangka buruk terhadap orang lain. Dengan berdoa dan berpuasa, beberapa orang telah beroleh kemenangan atas jerat dosa seperti perselingkuhan, penyimpangan seksual, dan sebagainya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengajarkan kemampuan yang baru kepada anjing yang sudah tua. Tetapi ini tidak benar untuk manusia. Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tidak ada kebiasaan berbuat dosa yang tidak bisa disembuhkan dan dilepaskan oleh Tuhan Yesus bila kita rela membayar harganya. Dan harga yang harus dibayar untuk dilepaskan dari kebiasaan berbuat dosa kadang-kadang semudah atau sesulit berdoa dan berpuasa. Firman Allah berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Doa puasa adalah doa yang diperkuat dengan puasa, di mana jumlah jam doa dan jam baca Alkitab diperbanyak. Apabila seseorang hanya tidak makan saja, tetapi tidak memperbanyak jam doa dan atau jam membaca Alkitab, maka orang itu sebenarnya sekedar berdiet, melangsingkan badan. Ketika berpuasa, beberapa orang hanya mengurangi makan atau tidak makan sama sekali, tetapi masih minum air putih, walau berpantang untuk tidak minum teh, minum kopi, minum soft drink, dan minuman lainnya. Ada juga yang melakukan puasa total, yaitu sama sekali tidak makan dan tidak minum air untuk suatu jangka waktu tertentu. Tetapi harus diingat bahwa tubuh manusia hanya tahan 3 hari saja tanpa minum air. Setelah itu bisa terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh yang bisa membawa kematian. Jadi bila melakukan puasa total, untuk bisa puasa dalam jangka waktu lama, manusia perlu tetap minum air putih setelah hari yang ketiga.
Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa lamanya orang berdoa, berpuasa beragam sekali. Lama orang berdoa puasa beragam kalau kita baca Alkitab. Firman Allah berkata, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Kita melihat di sini ada yang berpuasa sekitar 12 jam dari matahari terbit sampai senja pada hari yang sama. Kita baca juga dalam firman Allah, itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Jadi kita baca di sini, ada yang berpuasa selama 24 jam. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam pada hari berikutnya. Kita juga baca dalam firman Allah, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kita baca di sini, Ratu Esther meminta orang-orang sebangsanya untuk tidak makan dan tidak minum selama 3 hari penuh. Kita juga baca dalam firman Allah, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Jadi kita melihat di sini ada yang berpuasa selama 7 hari. Kita baca dalam kitab Injil, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus berpuasa atau tidak makan selama 40 hari, 40 malam, walau mungkin masih terus minum air putih. Jadi berapa lama kita harus berdoa dan berpuasa? Jawabannya, terserah kerelaan dan keperluan masing-masing. Bagi yang belum pernah berpuasa sebelumnya, kami sarankan untuk mulai dengan yang paling ringan, yaitu mengurangi atau tidak makan selama kurang lebih 12 jam dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Beberapa orang berdoa puasa secara teratur. Ada yang melakukannya sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, beberapa lebih sering dari itu. Kita baca dalam kitab Injil bagaimana orang Farisi dalam perumpamaan Tuhan Yesus berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ada juga yang hanya berpuasa hanya bila lagi ada keperluan. Bagi orang Kristen,
berdoa dan berpuasa tidak ada peraturan yang baku. Tidak ada peraturan yang baku berapa lama seorang Kristen berdoa dan berpuasa. Tidak ada peraturan yang baku apakah orang Kristen kalau berpuasa tidak makan saja atau tetap minum air. Tidak ada peraturan yang baku apabila orang Kristen berpuasa apakah sama sekali tidak makan dan tidak minum air selama berpuasa. Dengan catatan hanya boleh tidak minum air selama maksimal 3 hari saja. Walau tubuh manusia biasanya tahan tidak makan selama 40 hari. Bagi orang Kristen, tidak ada peraturan yang baku untuk berdoa berpuasa. Bagi yang berencana berpuasa selama berhari-hari misalnya, yang berat itu biasanya hanya 3 hari pertama. Bila berhasil tidak makan selama 3 hari pertama, maka biasanya akan bisa bertahan tidak makan selama 40 hari tanpa merasa lapar, sebab badan sudah menyesuaikan diri. Tetapi ketika rasa lapar kembali, berarti cadangan makanan di dalam tubuh sudah habis terkuras. Maka orang itu harus kembali mulai makan seperti bayi belajar makan. Mulai dengan minum kaldu atau sup yang encer. Lalu secara bertahap selama beberapa hari mulai makan bubur bersaring, bubur biasa, sampai akhirnya pulih bisa makan makanan keras. Rumus umumnya adalah lama pemulihan sampai kembali bisa makan makanan keras adalah sama dengan jumlah hari seseorang tidak makan. Jadi orang yang tidak makan selama 3 hari 3 malam butuh waktu 3 hari untuk kembali bisa makan makanan keras seperti sedia kala. Pendeta Choyonggi yang ada fotonya ada di belakang saya ini. Pendeta Choyonggi atau David Choyonggi adalah mantan gembala sidang gereja terbesar di dunia di kota Seoul, Korea Selatan. Pada suatu hari, salah seorang anggota gerejanya membawa seorang ibu untuk konseling masalah rumah tangga. Ibu ini mempunyai suami yang sangat cemburu. Begitu tiba di kantor, suaminya sudah menelepon ke rumah dan bertanya selama suami berada di jalan. Ibu itu ada bertemu siapa saja, menelepon siapa saja, dan apa saja yang dibicarakan. Dan begitu seterusnya setiap jam, sepanjang hari, suami itu akan menelepon istrinya dan bertanya seperti itu, sampai nanti suaminya pulang. Lama-kelamaan, cemburu suaminya semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya suaminya memutuskan untuk berhenti bekerja untuk menunggui dan menjagai istrinya. Hal ini membuat sang istri merasa sangat tertekan dan menderita. Ketika dia cerita kepada temannya yang adalah anggota gereja pendeta Choyonggi, temannya ini mengajak ibu ini untuk konseling, meminta nasihat pendeta Choyonggi. Pendeta Choyonggi mengatakan bahwa masalah ibu ini terlalu berat, tetapi tetap ada jalan keluar. Sebab Tuhan Yesus pasti mau dan mampu untuk menolong. Oleh karena itu,
Pendeta Choyonggi menyarankan agar ibu ini pergi ke Bukit Doa Osanri yang fotonya ada di belakang saya. Di mana pada waktu itu ibu mertua Pendeta Choyonggi masih hidup dan melayani dan berdoa bersama-sama dengan orang-orang yang berdoa puasa di Bukit Doa itu. Pendeta Choyonggi berpesan agar ibu itu tetap tinggal di Bukit Doa itu dan hanya turun bila sudah mendapat kepastian bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Firman Allah tegas mengajarkan bahwa semua doa harus diterima dengan iman. Firman Allah berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sama seperti keselamatan, jawaban doa adalah kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak pantas untuk menerimanya. Tuhan menjawab doa kita, bukan karena kita pantas untuk menerima jawaban doa itu. Tuhan menjawab doa kita semata-mata karena kasih-Nya kepada manusia berdosa. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sama seperti keselamatan, jawaban doa harus diterima dengan iman. Iman adalah tangan yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Firman Allah menjelaskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukanlah harap-harap cemas. Iman bukanlah moga-moga demikian. Firman Allah jelas mengatakan, iman adalah dasar dan bukti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah sesuatu yang nyata dan pasti. Iman adalah sebuah komoditas sorga yang ditaruh Tuhan di dalam hati manusia, yang menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan menjadi bukti dari apa yang belum kita lihat di alam nyata, tetapi sudah kita lihat di alam supranatural. Ini yang dimaksudkan oleh Pendeta Choyonggi ketika dia berpesan agar ibu itu tetap tinggal di Bukit Doa itu dan hanya turun bila sudah mendapat kepastian bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Pergilah ibu itu ke Bukit Doa. Tetapi baru 2 atau 3 hari di Bukit Doa, ibu itu merasa bosan. Jadi dia pulang. Begitu pulang, suaminya seperti harimau lapar yang siap menerkam mangsanya. Suaminya langsung bertanya, kemana kamu menghilang dan tidak pulang selama 3 hari? Berzinah sama siapa kamu? Selingkuh sama siapa kamu? Dan ibu itu dihajar habis-habisan oleh suaminya. Dalam keadaan babak belur, ibu itu menghubungi Pendeta Choyonggi dan minta didoakan. Pendeta Choyonggi berkata, ibu, saya sudah pesan pergi ke Bukit Doa,
berdoa puasa di sana, dan jangan pulang sebelum kau beroleh kepastian dari sorga bahwa Tuhan sudah menjawab doamu. Jadi ibu ini kembali ke bukit doa. Kali ini dia mengikuti semua kebaktian yang diadakan di bukit doa itu. Sekitar 5 sampai 7 kali kebaktian setiap hari. Setelah beberapa hari berdoa, berpuasa, dan mengikuti kebaktian di bukit doa, suatu hari mata rohani ibu ini dicelikkan. Tiba-tiba dia mengerti dan melihat kebenaran Injil. Jadi dia memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Setelah melanjutkan beberapa hari lagi berdoa, berpuasa, dan mengikuti kebaktian di bukit doa, suatu hari ibu ini diliputi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di dalam hatinya ada satu keyakinan bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Dia tahu bahwa itu bukan suatu keyakinan yang dibuat-buat, tetapi suatu kepastian yang diberikan oleh Tuhan. Dia menelepon Pendeta Choyonggi dan menceritakan apa yang dialaminya dan bertanya, apakah ini yang dimaksudkan oleh Pendeta Choyonggi sebagai kepastian bahwa Tuhan sudah menjawab doanya? Dia bertanya, apakah menurut Pendeta Cho sekarang dia sudah boleh pulang? Setelah mendengar penjelasan ibu itu, Pendeta Choyonggi berpendapat bahwa ibu itu betul sudah menerima iman dari sorga. Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu, Pendeta Choyonggi setuju ibu itu pulang ke rumah. Ketika ibu ini tiba di rumah, suaminya sudah menunggu di depan pintu. Hanya kali ini bukan seperti harimau lapar yang siap menerkam mangsanya. Dengan senyum lebar, suaminya merangkul dan memeluk ibu itu dan berkata, kemana aja Mama kok perginya lama sekali. Hari Minggu berikutnya, suaminya ikut ibu ini ke gereja, mendengar Injil, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan, dan terlibat dalam pelayanan, dan menolong banyak orang untuk menemukan bahwa Kristus memang adalah jawaban. Beberapa orang di antara kita mungkin juga ada pergumulan hidup yang sudah lama didoakan, tapi belum ada penyelesaian yang memuaskan. Beberapa orang di antara kita mungkin juga ada kecanduan, ketagihan yang sudah lama ingin dilepaskan tapi belum ada kemenangan. Beberapa orang di antara kita mungkin juga ada kebiasaan buruk atau dosa yang sudah lama ingin ditinggalkan tetapi belum ada kemenangan. Beberapa orang di antara kita mungkin juga ada anggota keluarga yang terjerat dalam dosa, kecanduan dan pergumulan yang berat, dan belum ada kemenangan. Setelah mendengar firman Tuhan ini, barangkali beberapa orang di antara kita memikirkan untuk mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Bila ini menjadi keputusan saudara dan saudara ingin Tuhan menolongmu,
angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali tangan itu. Sebab Tuhan telah melihatnya. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara. Sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari selama 4 minggu ini. Untuk menang atas godaan untuk berbuat dosa. Setiap hari kita perlu menerapkan disiplin rohani. Setiap hari kita perlu mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Untuk menang atas godaan untuk berbuat dosa. Setiap hari kita perlu menerapkan disiplin rohani. Dengan berdoa, dengan berbahasa roh. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Yang membangun dirinya sendiri. Sementara kita berkata-kata dengan bahasa roh. Roh Kudus menguatkan keinginan kita untuk melawan godaan untuk berbuat dosa. Untuk menang atas godaan untuk berbuat dosa. Setiap hari kita perlu menerapkan disiplin rohani. Dengan membaca, menghafalkan, merenungkan, mempelajari dan mentaati firman Allah. Firman Allah berkata dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Firman Allah menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa. Sebab firman Allah membuat kita mengetahui kebenaran. Firman Allah menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa. Sebab firman Allah menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Firman Allah menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa. Sebab firman Allah mempunyai kuasa untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran, dan membersihkan keinginan manusia. Untuk menang atas godaan untuk berbuat dosa. Setiap hari kita perlu menerapkan disiplin rohani. Dengan menyingkirkan segala sesuatu yang menjadi pencobaan bagi kita. Tuhan Yesus berkata, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya, buanglah, singkirkanlah, lenyapkanlah segala sesuatu yang membuat kita tergoda untuk berbuat dosa. Jangan ragu untuk mengambil tindakan drastis apabila hal ini diperlukan. Untuk menang atas godaan untuk berbuat dosa. Setiap hari kita perlu menerapkan disiplin rohani dengan menyingkirkan pergaulan yang buruk. Firman Allah berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Untuk menang atas godaan untuk berbuat dosa. Setiap hari kita perlu menerapkan disiplin rohani dengan bersekutu dan bergaul dengan sesama orang percaya yang hidup di dalam kemenangan. Firman Allah berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pergaulan kita akan menentukan kita akan menjadi orang macam apa. Cara lain yang dapat menolong kita untuk mengatasi godaan untuk berbuat dosa
adalah dengan berdoa dan berpuasa. Firman Allah berkata, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tangan saudara sebentar dan turunkan kembali tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan saudara, sebab Tuhan telah melihat tangan itu. Mari kita berdoa. Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dari awal kita naikkan lagu ini, katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan penolongku. Amin. Terima kasih Yesus yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Katakan kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami percaya Tuhan, sungguh ku berserah, sungguh ku mari bersama katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih. Kau dahsyat Bapa, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar.
Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkitlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Mari kita berdoa. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Tolong saya Tuhan untuk teratur secara berkala, berdoa dan berpuasa, sampai saya mengalami kemenangan yang berasal dari Tuhan. Dengan rendah hati, setiap hari saya akan berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya akan berdoa. Nanti sesudah doa, saudara boleh duduk kembali dan cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami.
Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami dan mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, kami selalu bisa mengandalkan kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara-saudara duduk kembali dan silakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyanyi lagu berikut ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau beri hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan bahwa segalanya Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah.
Inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak untuk duduk kembali. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya kiranya Tuhan menolong. Keluarga kami yang perlu bertobat Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan dan pulihkan. Yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Jauhkanlah ya Bapa anak-anak-Mu daripada pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kiranya kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya. Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh putus asa. Aku tengking kau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh takut ditolak, roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All.
Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara juga dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman mereka sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku.
peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan,
merasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang.